Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kimia, pertemuan yang kedua, ya, pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua ini kita masih membahas mengenai yang namanya hidrokarbon dan minyak bumi. Kalau kemarin kita lebih membahas tentang hidrokarbon secara umum ya, dari pengertian hidrokarbon itu apa, kegunaan hidrokarbon itu apa ya. Nah, kalau kita pertemuan sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa supaya ilmu yang kita dapatkan nanti lebih bermanfaat. Oke, Ibu pimpin doanya, pembacaan doa dalam hati dimulai. Ya, selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama kita ya di pertemuan kedua ini adalah kita akan membahas mengenai jenis-jenis senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa-senyawa hidrokarbon atau jenis-jenis senyawa hidrokarbon ya itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada berdasarkan bentuk rantai, kemudian yang kedua adalah jenis ikatan. Ya, jenis ikatan. Kalau bentuk rantai itu dibagi menjadi tiga, ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Ya, itu. Kemudian kalau jenis ikatannya ada alkana, alkena, alkuna. Nah, kita pertama bahas bentuk rantai dulu. Bentuk rantai ada alifatik. Alifatik ini, ya, alifatik kita sebut adalah dia bentuk rantai yang terbuka. Ya. Kemudian yang kedua alisiklik dan aromatik. Nah, ini sebenarnya satu kelompok atau disebutnya dia siklik ya, yaitu bentuk rantainya tertutup. Nah, terbuka tertutup seperti apa? Nanti kita tampilkan gambarnya untuk mengetahui perbedaan antara alifatik dan siklik ya. Kemudian jenis ikatannya ada alkana, alkena, alkuna. Nah, kalau alkana ini termasuk dia jenis ikatan jenuh. Kemudian alkena dan alkuna itu adalah tak jenuh. Ya, jenuh. Kalau kita asumsikan pada kehidupan sehari-hari jenuh. Kalau jenuh berarti kita biasanya berada pada keadaan sendiri. Sendiri ya, sendirian. Kalau sendirian berarti kita tunggal ya, tunggal. Nah, begitupun dengan jadi untuk mengingatnya bahwa alkana jenuh. Berarti jenuh itu biasanya kalau kita lagi sendirian. Ya, berarti alkana ini termasuk adalah ikatan tunggal. Ya, tunggal. Jadi alkana dia jenis ikatan jenuh ya. Jenuh yang memiliki ikatannya adalah tunggal. Kemudian alkena alkuna tak jenuh. Nah, berarti kalau alkena alkuna ini dia ikatannya adalah rangkap. Ya, alkena itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3. Oke, nah ini adalah macam-macam bentuk ikatan ya. Tadi ikatan rantainya. Tadi ada yang namanya alifatik, alisiklik, dan aromatik. Oke, nah jadi perbedaannya di sini. Untuk yang 4 ini, ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia termasuk adalah alifatik. Ya. Kemudian ini alisiklik. Dan ini aromatik. Nah, jadi terbuka ya, kalau alifatik itu dia ikatannya terbuka. Terbuka itu maksudnya bagaimana? Terbuka ini kita melihatnya dari C-nya. Nah, ini. Jadi dia terbuka atau dia membuat ikatan yang lurus ya, atau walaupun bercabang dia tidak tertutup, tidak saling menutup ya. Contohnya, nah ini
dia ini adalah yang terbuka. Nah, kalau yang tertutup bagaimana? Contohnya seperti alisiklik dan aromatik. Nah, jadi ikatan antar atom C-nya ini dia saling bergandengan atau saling berikatan, ya, membentuk ikatan yang tertutup atau ikatan membentuk cincin, ya, membentuk cincin. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang terbuka dia lurus-lurus aja. Kalau misal kalau alisiklik dia membentuk ikatan cincin, ya, membentuk ikatan cincin. Jadi dia disebut ikatan tertutup, gitu ya. Kemudian ini pun sama, aromatik pun sama, dia tertutup. Cuma bedanya apa dengan alisiklik? Kalau aromatik, dia bedanya di sini. Ada selang-seling ikatan rangkap dan ikatan tunggal. Nah, ini ya, membentuk cincinnya, ikatan cincinnya, dia selang-seling, ada tunggal dan ada rangkap. Ya, bedanya dengan alisiklik. Kalau alisiklik dia tunggal. Nah, ini tunggal. Ya. Nah, itu adalah perbedaan alifatik, alisiklik, dan aromatik. Oke. Nanti selanjutnya, penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Jadi hidrokarbon tadi kalau berdasarkan jenis ikatan ada jenuh dan tak jenuh. Kalau jenuh itu adalah alkana, ya. Alkana ini dia termasuknya rangkap tunggal. Ya, rangkap tunggal. Rangkap tunggal, maaf, ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal berarti dia seperti ini. Nah, ikatan tunggal. Ya. Kemudian kalau tak jenuh itu ada alkena dan alkuna. Dia memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Kalau alkena ikatan rangkap 2. Berarti 1, 2. Kemudian alkuna dia memiliki rangkap 3. 1, 2, 3. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi kalau alkana ikatan tunggal, alkena ikatan rangkap 2, dan alkuna ikatan rangkap 3. Tuh ya. Nah, alkana. Kita masuk yang pertama, kita akan lebih dalam mempelajari mengenai alkana. Alkana tadi sudah kita singgung, dia merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, memiliki ikatan tunggal, ya, ikatan tunggal antara atom karbonnya. Kemudian rumus umumnya seperti apa? Nah, rumus umum untuk alkana itu adalah CnH2n plus 2 atau ditambah 2, ya, di mana N-nya adalah jumlah atom karbon. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Misal N-nya sama dengan 1. Nah, N-nya sama dengan 1. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti Cn. N-nya 1 berarti C1. H2N ditambah 2 berarti H2 dikali 1 ditambah 2. Berarti bisa kita tuliskan C1 H2 ditambah 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4. Berarti C1H4. Nah, kalau C1 itu bisa kita tuliskan cukup C saja, kemudian H4. Nah, ini. Jadi, kalau N-nya 1, dia membentuk CH4. Kemudian contoh selanjutnya, misal N3. N3, ya, kita tinggal masukkan lagi ke rumus, berarti C, N-nya 3, berarti C3. H2N ditambah 2. 2 dikali 3 ditambah 2. Berarti tinggal kita tulis C3, H, 2 kali 3, 6 ditambah 2, 8. Tuh.
Jadi kalau N-nya 3 itu C3H8. Oke, ya. Atau contoh lagi, satu lagi. N-nya misal 5. Berarti tinggal kita masukkan seperti cara tadi. CN. C5, N-nya 5 ya. C5 H2 dikali 5 ditambah 2. Berarti tinggal kita tulis C. 5 H 2 kali 5 10 ditambah 2. Nah, C kalau bisa aku tulis sini biar kelihatan C5H12. Nah, itu gampang ya untuk menentukan senyawa apa ya, senyawa hidrokarbon apa berdasarkan dari jumlah atom karbonnya. Itu tinggal masukkan saja ke rumus umum. Kayak itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, deret homolog. Nah, di alkana, alkuna itu ada yang namanya deret homolog. Nah, deret homolog ini adalah suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip. Contohnya di sini ada metana. Metana rumus molekulnya adalah CH4. Ya, nah ini rumus strukturnya. Kemudian yang C-nya 2. C-nya 2 itu disebut etana atau rumus molekulnya C2H6. Ya, ini rumus strukturnya bisa dilihat. Oke, lebih lanjutnya kalau lebih lengkapnya di sini ada jumlah atom C1, rumus molekulnya CH4, namanya adalah metana, titik leburnya minus 181,9, titik didihnya ada minus 163,9, massa jenisnya adalah 0,466, dan wujud dalam suhu kamar itu dia membentuk adalah gas. Nah ya, nah ini. Jadi ternyata berdasarkan jumlah atom C-nya itu namanya berbeda, tapi rumus umumnya sama. Ya, rumus umumnya sama dan rumus molekulnya mirip. Ya, itu hampir sama. Cuma membedakan adalah tadi jumlah atom C-nya saja. Nah, nama-nama ini ya, ini nama-nama yang harus kalian ingat atau kalian hafal. Karena kalau kalian sudah hafal dengan nama-nama alkana, itu nanti alkena, alkuna kalian sudah gampang ya, atau gampang mengingatnya. Tinggal nanti kalau alkena, alkuna hanya tinggal mengganti belakangnya saja. Kalau alkana berarti belakangnya ana. Kalau alkena itu belakangnya jadi ena. Kemudian alkuna itu jadi una. Jadi untuk yang dihafal cukup kalian menghafal yang namanya alkana, nama-nama alkana. Ya, kalau ini sudah dihafal, sudah hafal, sudah ingat, untuk alkena alkunanya dia gampang. Oke. Jadi untuk jumlah atom 1 namanya metana. Untuk jumlah atom C-nya 2 itu etana dan seterusnya. Oke ya. Kemudian ini rumus-rumus molekulnya. Oke. Nah, sifat deret homolog ya, ternyata deret homolog itu dia memiliki sifat. Yang pertama mempunyai sifat kimia yang mirip. Ya, karena tadi rumus umumnya sama ya, cuma membedakan jumlah atom C-nya saja, maka sifat kimianya pun dia mirip ya. Tak sama tapi mirip. Nah, kemudian yang kedua adalah mempunyai rumus umum yang sama, jelas ya tadi ya. Kemudian perbedaan MR ya, massa ininya antara dua suku berurutannya sebesar 14. Kemudian makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, ya ikatan C-nya, nah itu dia titik didihnya semakin tinggi. Oke, itu sifat deretnya. Nah, kita masuk ke tata nama alkana. Untuk pembuatan tata nama alkana itu tidak sembarangan. Dia harus mengikuti yang namanya aturan.
ya. Nah, untuk tata nama alkana pun dibagi menjadi dua, ada yang namanya alkana rantai lurus dan ada yang namanya alkana bercabang atau cabang. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah alkana rantai lurus. Untuk rantai lurus ini diberi nama dengan awalan N, di mana artinya adalah normal. Ya, tandanya adalah normal. Berarti kalau normal itu rantai lurus. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada rumus molekulnya, ya, rumus strukturnya. Strukturnya adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ternyata di sini kita lihat ya bahwa penamaan kita hitung berdasarkan, ingat tadi berdasarkan jumlah atom C-nya. Nah, ini sebelum penamaan kita tulis angkanya dulu, kita penomoran dulu. Nomor 1, C1, 2, 3, 4. Berarti yang pertama ini dia memiliki 4 atom C. Ingat tadi 4 atom C itu nama alkananya apa? Ya, butana. Kalau 4 berarti butana. Berarti kalau lurus seperti ini tinggal diberi butana, nama butana. Depannya diberi N strip butana. Ya, itu aturannya ya. Jadi menandakan bahwa rantai ini adalah rantai lurus. Kemudian ada yang kedua, contoh yang kedua. Kita penomoran dulu. Ingat, yang pertama yang kita lakukan adalah memberi nomor supaya kita tahu berapa jumlah atom C-nya ya. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Apa namanya alkananya 5 atom C? Ya, benar, pentana. Jadi penulisannya kalau rantai lurus itu kita beri N strip pentana. Oke ya. Nah, kalau Ibu contohkan lagi. Misal ada nih CH3, CH2, 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 CH3. Nah, ini penamaannya apa? Ingat, kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. 6 atom C, apa namanya? Oke, heksana ya. Berarti tinggal kita tulis N strip heksana. Mudah ya untuk rantai lurus. Ya, Bu kira ini mudah, tinggal ingat saja kalau jumlah atom C-nya sekian, apa namanya? Nah, itu yang harus kalian ingat ya, kuncinya di situ. Oke, kita lanjut. Kalau misal bercabang seperti apa? Nah, ternyata kalau bercabang ya aturannya berbeda lagi. Yang pertama, rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang. Nah, kalau di rantai bercabang itu ada yang namanya rantai induk. Rantai induk ini adalah rantai karbon yang terpanjang. Itu mau lurus, mau dari samping, mau dari kanan, kita tentukan dulu mana rantai karbon yang terpanjang. Berarti kalau dia yang terpanjang atau banyak C-nya, berarti dia rantai induk. Oke, yang kedua, beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau misalnya ada cabangnya, kalau tadi lurus, kita bisa dari kanan atau dari kiri, dari atas atau dari bawah. Ya, karena tidak terpatok dengan cabang. Nah, kalau ada cabang, itu ada aturannya. Penomoran awal itu dicari yang paling dekat dengan cabang. Oke. Kemudian yang ketiga, cabang merupakan gugus alkil. Ya, cabang itu gugus alkil, bukan rantai induk. Nah, kemudian beri penamaan senyawa alkana sesuai aturan. Nah, ini ada aturannya. Oke, lanjut. Nah,
Untuk deret homolog alkil. Nah, deret homolog alkil. Nah, ini ya, alkil atau cabang. Cabang itu disebut adalah alkil. Nah, di sini rumus umumnya beda dengan yang alkana tadi, sebenarnya sama, ya, masih hampir mirip, cuma bedanya di sini. CnH2n plus 1. Kalau alkana tadi plus 2, kalau cabang, kalau alkil itu hanya plus 1. CnH2n plus 1, ingat ya. Nah, penamaannya pun berbeda dengan alkana. Kita sebut di sini alkil, berarti belakangnya itu kita ganti dengan il. Ya, kalau alkana tadi ana, kalau alkena ena, alkuna una. Nah, kalau cabang alkil itu adalah il. Ya, dengan jumlah atom karbon 1, strukturnya adalah CH3, berarti dia namanya adalah metil. Ya, kalau di alkana tadi metana, nah berarti kalau cabang metil. Kemudian kalau 2 etil, 3 propil, 4 butil, ya kalau tadi butana, kalau cabang jadi butil. Yang kalau jumlah atomnya 5, atom karbonnya 5, pentil atau amil, yaitu. Oke, nih aturannya ya tadi sudah Ibu jelaskan, nama alkil sama dengan nama alkuna dengan jumlah atom C yang sama, hanya akhiran ana diganti dengan il. Kemudian kedua, jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Kemudian yang ketiga, jika akil cabang lebih dari satu dan sejenis, menggunakan awalan Yunani. Ya, kalau dua, misal ada metil dan metil, cabangnya ada dua, satu jenis metil ya, dia diberi nama, kan ada dua tuh berarti dimetil. Kalau misal metilnya ada tiga, berarti trimetil, ya dan seterusnya. Nah, kalau misal beda, ada metil dan ada etil cabangnya, itu nanti penulisannya disesuaikan dengan alfabetis ya, alfanya. Berarti kalau metil, etil, berarti yang duluan siapa? Berarti kita tulis etil dulu, walaupun nanti nomor ini paling gede. Misal 6 etil, 2 metil. Ya, tetap kita tulis etil dulu, berarti 6 etil, 2 metil. Nah, itu ya. Nah, untuk melengkapi penamaannya seperti apa aturannya? Ya, aturannya itu yang pertama tadi nama cabang ditulis dan diikuti nama rantai induk. Ya, nama rantainya. Berarti tadi kalau misalnya ada cabangnya metil, berarti tulis metil, rantai induknya misal ada 4. Butana, berarti metil butana. Tinggal nanti depannya ikutin si cabang ini ada di nomor berapa rantai induk. Misal 2, berarti 2 metil butana. Kemudian tulis nama cabang dengan awalan angka, ya tempat cabang terkait tadi maksudnya. Jadi kalau misal cabangnya ada di nomor 2, berarti tulis 2 metil butana. Nah, kemudian di antara angka dan angka diberi koma, dan di antara angka dan huruf diberi strip, ya, strip. Kemudian, jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Nah, itu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Ada struktur CH2, CH, CH2, CH3, CH3 cabangnya. Ya. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan namanya 2-metilbutana. Nah, dari mana 2-metilbutana ini? 2-metilbutana, kita lihat penjelasannya yang pertama. Kita tentukan dulu mana rantai induknya. Ya, rantai induknya. Nah, ini ya, rantai induknya. Rantai induk di sini, karena ini pendek dan jumlahnya sama ya, itu tinggal kita beri nomor. Tapi kalau ternyata nanti rantai panjang sekali, ya banyak cabang-cabangnya. Nah, itu kita harus coba dari berbagai sisi. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini dicontohkan kalau ini kita dari yang rantai lurus dulu. Yang ini dulu. Nih, kita coba ini sebagai rantai induk. Rantai induk. Kita lihat, kita hitung C-nya dia paling banyak atau tidak.
Misal di sini kita tulis nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada 4. Tapi coba kita lihat ke bawahnya. Walaupun ini kita anggap awal adalah cabang, kita lihat dulu. Dia terpanjang tidak? Berarti kalau misal ke bawah ini terpanjang, berarti ini bukan yang namanya cabang, ya. Oke, kita lihat. Kita lingkari lagi di sini. Coba kita nomorin. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata mau dari lurus, mau dari bawah, itu sama-sama 4. Ya, tidak ada bedanya. Berarti kita lebih gampang ambil saja yang lurusnya. Yang lurus. Seperti ini kita hapus. Oke. Berarti lurus. Nah, ini yang namanya rantai induk. Ya. Nah, berarti kalau itu rantai induk, nah ini rantai cabang. Ini cabangnya. Ini cabang. Oke, ya. Nah, ya, tuh. Jadi kita sudah menentukan mana rantai induk dan cabang. Oke, nah tadi ya penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, yaitu dari kiri. Nah, dari sini. Ya. Nah, penomorannya dari sini karena dia lebih dekat ke cabang. Kalau misal dari yang dari sini gimana? Nah, ini. Misal satunya dari C yang ini. C yang ini. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia jauh sekali ke cabangnya. Kalau di sini jaraknya hanya 1 atom C, ya kan? Nah, kalau di sini cabangnya ada berarti 1, 2, 3. Ada di atom yang ketiga. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus dimulai penomorannya dari yang dekat dengan cabang. Itu ya. Kemudian selanjutnya, ya berarti kalau sudah dari sini, cabangnya terletak pada nomor 2. Nah ini ya, cabang nomor 2. Berarti penamaannya bagaimana? Penamaannya ingat tadi, ya cabang, kemudian diikuti rantai induk penamaannya. Ya cabang dulu baru diikuti nama rantai induk. Kemudian di depan cabang itu jangan lupa dituliskan posisi, ya nomor posisi si cabang. Ya berapa, kemudian contohnya seperti ini, berarti tinggal ditulis. Berarti cabangnya tadi kalau 1 C1 berarti metil, ya berarti metil. Ada rantai induknya 4 berarti butana. Nah, nomor cabang ada di nomor berapa? Ada di nomor nih 2. Berarti kita tuliskan 2. Tuh. Ingat, kalau angka dengan alfabet, ya, angka dengan huruf, itu pembatasnya adalah strip. Nah, ini berarti 2 metil, 2 strip metil butana. Itu ya penamaannya. Oke, Bu, masih bingung? Oke, kita lihat contoh yang kedua, biar lebih paham. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ternyata ini ada, kalau dilihat secara langsung, berarti kita bisa lihat, oh cabangnya ada 2. Oke, ya langkahnya sama kayak tadi. Kita tentukan dulu rantai induknya yang terdiri dari 4 atom C. Nah, kalau di sini 4 atom C ya. Ingat, tadi caranya untuk menentukan rantai induk, itu cari jumlah atom C yang terpanjang rantainya ya, pada rantainya. Kita harus coba dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas ya itu. Nah, kalau misal ini, kalau ini kok banyak banget ya, berarti bisa tinggal kita lihat. Kita lihat saja, kalau dari kanan, dari sini kalau yang lurus, dia C-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oke,
Kalau misal dari bawah ke sini, kalau misal begini, nah ini, itu tidak bisa ya. Lihat ikatannya. Ini sama ini tidak berikatan, ya. Atau begini, gini. Nah itu juga tidak bisa, ya tidak bisa. Karena ini beda ikatan nih, ya. Jadi harus lurus. Ya, berarti dia seperti ini. Kalau bisa pun seperti ini. Nah, ini sama aja. 1, 2, 3, 4. Ya, sama. Berarti ya ini dari manapun, dari sisi manapun dia sama. Ada 4 atom C-nya. Jadi dia bisa diartikan di sini adalah rantai induk. Ya, dan ini adalah cabang. Oke, itu ya. Ini cabang berarti tinggal. Nah, kalau ini penomorannya bisa dari sini, bisa dari kiri dan bisa dari kanan karena dua-duanya dekat dengan cabang ya. Oke. Berarti kemudian ternyata misal kita dari sini 1 2 3. Oke, berarti cabang yang pertama adalah nomor 2 dan cabang yang 3 berada di nomor 3. Berarti tinggal tulis. Ingat tadi cabangnya berarti sama metil-metil. Berarti kalau 2 jadi ingat di depan cabang ada di metil. 2 berarti di metil. Kemudian rantai induknya adalah butat. 4 ya. Nah, penulisan angkanya bagaimana? 2 dan 3. Berarti 2 bukan dan ya. Berarti tadi kalau angka dengan angka batasnya adalah koma. 3. Kalau angka dengan huruf berarti dia strip. Nah, itu contoh. Ya, oke ya. Mudah ya. Oke. Nah, contoh yang selanjutnya, contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Tinggal coba kalian pelajari lagi ya, telaah lagi. Oke. Nah, kalau ini ya, lihat, perhatikan. Sini ada cabangnya C2H5. C2H5 ini harus kalian panjangkan lagi. Contohnya seperti ini. Kita tulis CH3, CH2, CH, CH, CH3. Nah, ini CH3. Nah, CH2 ini kita ganti dengan, nah, C-nya berarti ada 2. C. Dia ini CH2, ini CH3. Nah, ini sama saja, ya, sama saja. Nah, kalau ada yang seperti ini harus dijabarkan lagi. Kenapa? Untuk mengetahui rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya yang mana? Atau rantai induknya yang mana? Misal kalau lurus, ya, kalau lurus ke sana, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coba kalau misal ke samping. Ya, ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama. Tapi nanti ini cabangnya apa namanya? Ya kan bingung. Berarti kita ternyata bisa kita ambil yang lurus saja. Yang lurus. Nah, ini. Ya, lurus saja. Berarti penomorannya dari mana? Ingat, penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tuh ya. Nah, kemudian namanya jadi tinggal beri nama. 3 etil, 2 metil pentano. Oke, walaupun ini nomornya paling besar, tetap kenapa yang metil ditulis duluan? Karena ya, tulis sesuai abjad. E dan M ya, duluan E. Berarti 3 etil, strip 2, strip metil, pentana. Pentana karena rantai induknya ada 5 atom karbon. Itu ya.
Oke. Nah, itu selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada isomer alkana. Untuk isomer alkana kita bahas minggu depan ya. Nah, kalau isomer itu dia di sini maksudnya isomer itu ada dua senyawa karbon atau lebih yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai rumus struktur yang berbeda. Ya, jadi rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Misal C C3 misal di sini ada C4 ya, C4 C4H C4H10 ya, C4H10. Di sini rumus strukturnya lurus dan kemudian ini bisa cabang. Tapi dia tetap jumlah C-nya dan H-nya itu tetap sama. Ya, itu hanya membedakan adalah bentuknya saja. Nah, itu yang namanya isomer. Ya, ini banyak sekali bentuknya. Semakin banyak jumlah karbonnya berarti semakin banyak juga isomernya. Oke, nah ini bentuk-bentuknya bisa kalian pelajari dulu. Kemudian ada sifat-sifatnya, nanti kita bahas minggu depan. Oke ya. Untuk pertanyaan bisa kalian buka di grup WhatsApp atau grup Classroom. Oke. Nah, kiranya kalau ada pertanyaan atau mau kita diskusi, Bu belum paham atau apa, silakan kita buka di forum ya, grup WhatsApp atau di Classroom. Oke ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan yang kedua mengenai jenis-jenis senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah tata nama alkana ya. Itu untuk selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita pelajari tentang senyawa karbon yang lainnya, senyawa hidrokarbon lainnya. Oke ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika Ibu ingatkan lagi, jika ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti, silakan kita buka percakapan, buka diskusi di grup WhatsApp atau Classroom. Oke. Semudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran pertemuan kedua ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.